Tahun 2026 menjadi titik penting bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Bukan hanya karena jumlah tenaga kerja muda yang terus bertambah, tetapi juga karena munculnya perbedaan mindset dan work values antara generasi di tempat kerja. Generasi Z tumbuh di era digital yang menekankan fleksibilitas, work-life balance, dan kesehatan mental. Sementara itu, generasi boomer dibentuk oleh budaya kerja yang mengutamakan loyalitas, hierarki, serta ketahanan dalam tekanan dan high work commitment. Perbedaan nilai ini sering menimbulkan miscommunication dan workplace tension. Gen Z dianggap kurang loyal dan minim long-term commitment. Sebaliknya, Gen Boomer dinilai kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan serta digital transformation. Akibatnya, muncul fenomena seperti job hopping, quiet quitting, serta menurunnya employee engagement dan rasa saling percaya di lingkungan kerja. Jika kondisi ini dibiarkan, produktivitas, tim performance, dan kualitas kerja secara keseluruhan dapat ikut menurun. Karena itu, perbedaan nilai ini perlu dipahami dan dikelola melalui effective communication dan cross-generational collaboration agar dunia kerja Indonesia mampu tumbuh lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal ini, kita melakukan investigasi di PT Panca Patriot Prima, perusahaan peternakan telur di daerah Jabung, Malang. Sudah sekitar 26 tahun perusahaan ini berdiri, dan sudah beberapa ratus orang dari berbeda generasi juga bekerja di sini. Itu berarti sudah 26 tahun para karyawan dan staf di sini bekerja dan menjalani tugas bersama walaupun berbeda generasi. Walau pengakuan dari perusahaan sendiri tidak memiliki dokumentasi pada beberapa tahun yang lalu, namun suasana dan tempat di sini masih sama seperti awal perusahaan ini dibangun. Namun walau seperti itu, para karyawan dan staf masih terlihat merasa nyaman dan tentram berada di sini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan ini, kita mewawancarai 4 narasumber yang masing-masing juga dari berbeda generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Nur Abdillah dari SMK Malang, ingin mewawancarai salah satu pekerja di PT Panca Patriot Prima. Yang pertama dengan Bapak siapa? Zamzam Santoso. Bapak Santoso. Iya. Rista Aprilia. Bapak Nanang Wahyudi. Kalau boleh tahu Bapak bekerja di bidang apa dan posisi apa? Kalau saat ini saya di penanggung jawab HRD mulai 2024. Peran saya sebagai administrasi, tepatnya asisten CM. Asisten JM. Ya. Saya di bidang kepala administrasinya di sini. Ya. Jadi saya membawahi beberapa admin yang ada di kantor. di PT Panca Patriot saya sebagai General Manager. Dari peran tersebut, kegiatan apa yang Bapak lakukan di sehari-hari ini? Job saya di sini memantau semua aktivitas di penetasan supaya memenuhi SOP dan mencapai target yang diinginkan perusahaan. Kalau untuk aktivitas saat ini ya, dari perencanaan setting sampai ke penetasan. Jadi setting itu proses perencanaan untuk menetaskan telur sampai menetas menjadi ayam. Mempersiapkan laporan untuk GM kita, kemudian ada laporan produksi yang berkumpul dari berbagai farm, mengumpulkan histori aja dari setiap produksi setiap farm. Seharian kalau yang rutin pasti ngecek, memastikan data input harian dari admin itu sudah benar. Kalau yang pekerjaan harus nginput sih nggak setiap hari, cuma rutinitas ngecek data itu ya. Kalau boleh nanya, Bapak bekerja di sini sudah berapa lama? Saya sejak tahun 2000, berarti sudah 26 tahun. Untuk masuk kerja sudah mulai tahun 2000 semenjak berdirinya PT Panca Patriot Prima. Mulai tahun 2008. Mulai 2019 berarti berapa? Hampir 7 tahun. Ya. Sejak pertama kali masuk ke perusahaan ini, apakah ada perbedaan yang sangat berbeda dari awal masuk hingga sekarang? Sudah pasti banyak perbedaannya. Di awal-awal tahun 2000 kita hanya punya kandang saja, belum punya mesin penetas. Baru punya mesin penetas sejak tahun 2008 sampai hari ini. Berarti aktivitas yang
dilihat tadi itu diawali di tahun 2008 sampai hari ini untuk penetasan. Kalau dari sisi pekerjaan banyak perubahan sih, dari teknologi, dari cara kita bekerja. Tapi kalau misalnya dari pribadi itu sangat banyak perubahan. Karena dulu waktu pertama masuk, di sini kan mayoritas 90% pekerja adalah laki-laki. Nah, 10%-nya adalah perempuan. Waktu saya pertama masuk di sini, perempuan itu masih ada saya sama teman saya 1 orang, cuman 2 orang itu aja. Dan kita dianggap seperti gimana ya? Perempuan itu halah cuman perempuan gitu aja. Ya kan? Tapi setelah kita menunjukkan kemampuan, kita bisalah menyetarakan dengan laki-laki. Sebenarnya problem yang kita hadapi untuk seorang perempuan di area seperti ini adalah yaitu dianggap remeh. Iya. Tapi kalau setelah berjalan beberapa tahun, mereka lebih menghargai kita, itu aja. Kan sudah lama ya bekerja di sini. Iya. Berarti perusahaan ini bekerja sama dengan karyawan yang beda generasi, ya kan Bu? Iya. Nah, jadi apa tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Apa biasa saja atau ada masalah atau apa? Kalau masalah intens sih nggak ada, cuman perbedaan pendapat aja. Mungkin yang usia lebih tua dari kami itu lebih lambat untuk mengekspor tentang teknologi seperti itu. Jadi kita untuk beradaptasi dengan mereka agak mengalami kesulitan, itu aja. Kalau yang lainnya masalah pendapat dan lain sebagainya masih bisa lah diimbangi. Jadi prioritas kita di sini, kita tidak memandang dari segi generasi, itu intinya. Kita memandang dari skill. Era saya mungkin yang sudah generasi tua itu ada banyak, tetap kita pertahankan dengan sistem struktur organisasi yang berjenjang. Artinya kalau kita punya kelebihan skill di sana, akan ada penghargaan dari perusahaan untuk menaikkan jabatan dan bonus dan sebagainya. Di satu sisi, untuk peremajaan atau fungsi komunikasi yang terbaru seperti IT dan sebagainya, kita perlu tenaga muda. Jadi kita rekrut juga ada tenaga muda, nantinya mungkin akan diinterview juga ya. Jadi itu berkesinambungan dan seimbang, baik-baik saja di sini, tidak ada kesenjangan yang terlalu tinggi karena semua bekerja dengan job masing-masing dan target masing-masing. Seperti itu mungkin. Kebetulan lebih banyak karyawan yang lama. Jadi generasi ada perubahan cuma nggak seberapa signifikan. Jadi generasi sampai saat ini masih tetap generasi yang dulu. Lebih banyak generasi yang dulu. Secara karakter untuk generasi itu kan memang berbeda. Jadi kalau saya sih, kalau secara grade saya ini masuk generasi X ya. Dengan yang saat ini Gen Z itu memang sangat berbeda. Cuma dalam perusahaan yang mempunyai standar guide dan SOP, pelaksanaan pekerjaan itu tidak masalah. Kalau yang pasti setiap orang, setiap generasi pasti punya kelebihan dan kekurangan, itu pasti. Dan memang bisa dikategorikan untuk yang istilahnya usia tua lah, dengan yang muda itu emang ada perbedaan. Karena perbedaan generasi, itu bagaimana cara Bapak menghandle dengan orang lain karena berbeda generasi? Berarti saya coba mengadopsi gimana pola pikirnya, itu nanti saya masukkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti aja. Jadi kadang langsung intinya gitu, enggak perlu menjelaskan detail teknisnya gitu, enggak, langsung intinya. Di sini ada struktur organisasi yang jelas ya. Tadi nanti bisa kita lihat di sana ataupun didokumentasikan. Struktur berjenjang itu sangat mengikat dalam kondisi keseharian aktivitas pekerjaan. Jadi ada job yang di bawah ada pelaksana, staff, itu nanti di bawah kendali asisten supervisor di bawah kendali supervisi dan sebagainya, berjenjang sampai manajer. Untuk perbedaan usia di sini sebenarnya tidak dalam target fase itu, tapi yang diutamakan adalah pengaturan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan pertanggungjawaban
struktur organisasi yang berjenjang. Sebelum lanjut, apakah Bapak tahu apa itu job hopping atau quiet quitting? Mungkin bisa diperjelas. Jadi job hopping itu biasa disebut dengan kutu loncat, adalah fenomena profesional yang sering dan sukarela berganti pekerjaan di dalam kurun waktu yang sebentar, Pak. Dan quiet quitting adalah fenomena di mana karyawan bekerja seperlunya sesuai deskripsi. Mungkin yang awal saya jelaskan di yang fenomena kutu loncat. Kalau di Patriot itu fenomena itu tidak ada karena job masing-masing terkunci. Jadi jobnya administrasi ya di situ admin semua. Akan ada perubahan job kalau dia dibutuhkan di divisi lain yang terkait. Di perusahaan sini sampai saat ini tidak ada seperti itu ya. Intinya saya tetap berpegang pada SOP perusahaan. Jadi kalau SOP itu tidak ada perubahan, standar operating prosedurnya tetap seperti itu, ya mau nggak mau semua generasi itu harus ikut SOP-nya. Oh, kalau yang di sini enggak. Maksudnya saya dengarnya itu orang di sekitaran saya di luar. Kalau yang di sini rata-rata itu malah yang pertama masuk ya sampai tua di sini. Terus kalau masalah kayak kerja gitu di sini banyak yang kerja harusnya pulang jam berapa gitu karena belum selesai, akhirnya ya sepakat diselesaikan sampai selesai itu banyak. Kayaknya enggak pernah. Iya, ya mungkin kita ini aja sih bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan, itu aja. Di tempat saya selama 26 tahun itu kecil sekali kejadian seperti itu. Karena apa? Sistem berjenjang ini sangat menghargai hasil yang dicapai orang per orang. Makanya di perusahaan swasta itu ada namanya sistem insentif, bonus dan sebagainya. Itu untuk merangsang pekerja supaya bekerja saling berkompetisi untuk hasil yang dicapai sesuai target perusahaan. Perubahan yang dirasakan para narasumber menunjukkan bahwa industri peternakan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Jika dulu proses penetasan masih mengandalkan cara manual dan sistem kandang sederhana, kini perusahaan mulai menggunakan mesin penetas otomatis untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga konsistensi produksi. Menurut publikasi FAO dalam Hatchery Practice, praktik penetasan ayam memang berkembang dari metode tradisional menuju penggunaan inkubator mekanik dan otomatis dalam industri modern. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan efisiensi, peningkatan permintaan pasar, dan persaingan usaha yang semakin ketat. Teknologi membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih stabil, dan lebih terkontrol. Dan sebagai calon tenaga kerja SMK, kita perlu menyikapi perubahan ini dengan meningkatkan keterampilan dan kesiapan menghadapi teknologi. Mesin bukan untuk menggantikan manusia sepenuhnya, tetapi membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan dan mengelolanya. Karena itu, kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci agar tetap relevan di dunia kerja yang terus berubah. Setelah mendengar pendapat narasumber mengenai perubahan pola kerja antar generasi, sekarang kita melihatnya dari sisi data berdasarkan dua sumber yang sudah kami cari. Berdasarkan data dari Revelio Labs, grafik rata-rata jumlah perusahaan yang pernah dimasuki serta total tahun kerja setiap generasi sejak usia 21 tahun hingga 2024, di sini tampak bahwa generasi yang lebih muda umumnya memiliki total masa kerja yang lebih pendek. Namun tidak jauh berbeda dari generasi lain dalam jumlah perusahaan yang pernah mereka masuki. Selanjutnya, berdasarkan data dari Randstad dalam laporan Gen Z Workplace Blueprint 2025, grafik yang dibuat menghitung durasi masa kerja setiap generasi dalam periode 5 tahun pertama sejak mereka mulai bekerja. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata Gen Z hanya bertahan sekitar 1,1 tahun di satu pekerjaan, sedangkan generasi lain bertahan sekitar 2,9 tahun. Dengan asumsi ini, Gen Z berpotensi bekerja di 4 hingga 5 perusahaan yang berbeda dalam 5 tahun pertama karirnya. Sementara generasi senior cenderung bertahan lebih lama di satu tempat kerja sebelum berpindah. Jika kita bandingkan kedua sumber ini, terlihat pola yang konsisten. Generasi yang lebih muda lebih sering berpindah tempat kerja dibanding generasi yang lebih tua.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya perpindahan kerja atau job hopping pada generasi muda adalah bagian dari perubahan pola kerja yang relevan dengan konteks dunia kerja saat ini. Urip iku urup, bermakna bahwa hidup seharusnya memberi manfaat dan kebaikan bagi sesama. Filosofi ini sangat relevan dengan tema yang kami pilih, karena pada dasarnya menegaskan bahwa hidup bukan tentang saling mengalahkan, melainkan saling menguatkan. Dengan pandangan ini, dua generasi tidak memiliki alasan untuk berkonflik. Seperti misal, gen boomer atau gen yang lama dapat memberikan manfaat berupa pengalaman, kebijaksanaan, serta pemahaman mendalam tentang etos kerja. Sementara itu, Gen Z bisa memberikan manfaat berupa kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital, kreativitas, inovasi, serta cara berpikir yang lebih fleksibel dan solutif dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, urip iku urup menjadi landasan bahwa kolaborasi antar generasi bukan hanya memungkinkan, tetapi justru menjadi kunci untuk meningkatkan nilai hidup dan kualitas kerja bersama.